damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi menaungi kita sekalian. Tuhan Yesus itu baik sekali untuk kita. Mari kita mulai renungan ini dengan tanda kemenangan. Saudara dan saya diciptakan untuk menang. Bukan untuk kalah. Dan tanda kemenangan daripada Kristus adalah kayu salib. Dan kita buat tanda salib ini dengan penuh hormat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh luar biasa. Biarlah kita sekalian belajar untuk ucapkan berkat untuk diri sendiri. Seringkali kita batalkan apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Saudara dan saya diciptakan untuk jadi berkat dan memberkati sesama. Mari sama-sama kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 29 di mana dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di dalam setiap perayaan Ekaristi ini diucap, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau saudara datang pada Yesus dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan berkata, dia menghapus dosa kita sekalian. Dan kalau Tuhan sudah menghapus, maka tidak ada lagi. Jangan kita pakai magnifier, yaitu kaca pembesar untuk cari-cari dosa kita. Tuhan sudah hapus sehingga saudara dan saya layak menghadapi Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Luar biasa. Bagaimana apa yang Tuhan buat untuk kita. Tuhan Yesus itu, dia tumpahkan darahnya supaya kita di dalam penumpahan darah pengorbanan Yesus Kristus, kita bisa peroleh penebusan. Bukan hanya penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia-Nya itu luar biasa kaya. Jadi mari masukkan dalam hati kita, masukkan dalam benak kita, bahwa kita sudah ditebus. Dan kita itu sudah diampuni dosa kita. Jangan terus menerus kita ingat dosa yang kemarin kita buat. Dan setahun lalu yang kita buat, 10 tahun yang lalu kita buat, terus menerus kita entertain itu dosa. Padahal kita sudah mengaku. Dan kalau kita mengaku, Tuhan menghapus semua dosa kita. Tuhan itu terlalu baik. Dia sangat baik untuk kita sekalian. Jadi saudara-saudara dan saya, biarlah kita kalau kita bangun pagi, kita berkata, jangan takut. Kamu adalah anak tebusan Tuhan. Jangan takut, dosamu sudah diampuni. Karena Tuhan berkorban bagimu di atas kayu salib. Masukkan itu dalam benakmu. Masukkan itu dalam hati. Sehingga kita boleh berjalan ringan. Kita sungguh-sungguh boleh berjalan sukacita. Ada damai. Karena kita tahu kita sudah ditebus. Yang kedua kita belajar adalah yang terambil dari Roma 8 ayat 15. Demikian bunyinya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh sebab itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi oleh Roh Kudus kita ini dijadikan anak Allah. Jadi kalau DNA kita diperiksa,
maka keluarnya anak Allah. Kan kalau orang mau cari DNA-nya, ambil rambut lah, ambil apa, diperiksa, ketahuan. Kalau DNA pasti ketahuan siapa ayahnya. Nah, kalau DNA saudara dan saya diperiksa, keluarnya anak Allah. Masukkan itu dalam hati. Saya ini anak Allah. Bukan hasil perbuatan saya, tetapi saya diangkat oleh Tuhan. Roh Kudus mengatakan kepada saya bahwa saya anak Allah. Sehingga kita layak berkata, ya Aba, ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami sekalian. Engkau ubah kami dari orang berdosa menjadi orang benar. Engkau ubah kami dari orang yang berdosa menjadi anak-anak-Mu. Sungguh luar biasa. Saya ingat akan satu cerita. Seorang anak, dia temanin papanya, kemudian tidak lama kemudian papanya meninggal. Kemudian papanya berkata, saya tidak punya apa-apa, tapi saya wariskan kepadamu Alkitab yang ini. Anak ini pikir, ya ampun, kok cuman Alkitab. Jadi dia tidak pernah buka itu Alkitab. Sejak papanya meninggal, dia tidak pernah buka Alkitab. Karena ada kecewa di dalam hati. Kok cuman Alkitab yang saya dapat dari papa ya? Kenapa cuman Alkitab? Dan dia simpan, dia masukkan itu di dalam lemarinya. Dia tidak pernah buka. Dia pergi jauh. Satu waktu dia berada dalam kesusahan yang amat sangat. Dan dia teringat akan papanya. Dia ingat papanya selalu baik kepada dia. Kemudian dia ingat juga bahwa papanya ada wariskan kitab suci. Sudah lama, sudah sekian lama dia tidak baca kitab suci. Jadi dia rindu untuk baca firman Tuhan. Roh Kudus bangkitkan kerinduan di dalam hatinya. Dan dia rindu untuk baca kitab suci. Ketika dia buka Alkitab, kemudian di tengah-tengah Alkitab, dia dapat ada satu amplop. Dia pikir, oh papanya taruh ini, dia amplop. Apa kali ini? Ketika dia buka amplop itu, dia baca. Dia terperanjat. Dia kaget. Itu cek. Jadi semua yang ayahnya miliki diberikannya kepada anak ini. Di atas cek itu tulis $1.000.000. Dia menangis dan menangis dan menangis. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada ayahnya. Walaupun ayahnya sudah tidak ada, dia berkata, ampuni saya ayah. Bahwa saya kecewa, saya tidak puas. Ternyata ada surprise di dalam kitab suci. Ketika saya peroleh ini, saya kecewa. Sehingga saya tidak mau buka kitab suci ini. Tapi ternyata ada harta yang engkau tinggalkan bagiku. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia masuk ke dalam dunia ini, dia hanya dibungkus dengan kain lampin. Kain yang paling murah, kain yang dipakai untuk lap. Sehingga orang enggan membuka kain lampin ini. Padahal di dalam kain lampin itu adalah Tuhan Yesus yang adalah firman. Dan firman itu yang menjadikan langit dan bumi. Dia orang seringkali tidak mau buka karena pembungkusnya kurang bagus. Mari kita belajar. Buka kain lampin itu. Dan bertemulah dengan Tuhan. Dia adalah berkat. Dia adalah rahmat. Dia adalah kasih karunia yang memberikan kepada saudara apapun yang kita perlukan. Jadi kita juga mesti belajar berkata, saya ini anak Allah. Saya diciptakan oleh Tuhan dan diangkat menjadi anak Allah
Ini perlu kita ucap. Jangan sampai kita ditipu oleh si jahat bahwa dikatakan bahwa kamu itu gak bisa apa-apa, kamu gak berguna, kamu gak punya apa-apa. Itu akan membuat kita percaya apa yang dikatakan dunia. Mari kita lebih percaya apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita ini anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Remember, kita ini buatan Allah, kata firman Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara dan saya, kalau kita melakukan pekerjaan baik, memang Tuhan ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini masterpiece. Firman Tuhan berkata, kita ini buatan Allah. Ada orang kalau sudah pakai buatan luar negeri, apalagi kalau made in Italy, waduh, dia sangat bangga. Kalau dia pakai made in America, waduh, dia bangga banget. Sedangkan saudara dan saya, lebih daripada itu, kita ini made by God. Jadi jangan sampai kita berkata, oh, saya ini self-made man. Waduh, sombongnya. Nggak mungkin orang self-made. Kalau saudara berhasil, kalau saudara beruntung, kalau saudara bisa dan sanggup, itu anugerah Allah yang luar biasa yang memampukan kita sekalian. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata demikian. Atau tidakkah tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Hati-hati dengan apa yang kita pergunakan dengan tubuh ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan, karena saudara dan saya ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus yang luar biasa, Roh Kudus yang besar, dia mau diam di dalam kita. Jadi berkatalah tiap hari, saya ini bait Allah. Dan Tuhan sangat bertanggung jawab akan bait Allah di mana dia mau diam di dalam kita. Tuhan bertanggung jawab. Tapi saudara dan saya diberi kehormatan untuk memelihara bait Allah ini. Peliharalah dengan baik. Coba lihat, rumah kalau tidak dipelihara kan jadi jelek. Sedangkan saudara dan saya bukan rumah biasa. Kita ini bait Allah. Luar biasa. Tuhan, kalau Engkau ada di dalam saya, maka penyakit, dia yang coba-coba mau menyerang kita, Engkau jaga bait Allah ini. Dan kalau saudara rasa bahwa saudara di penyakit atau kesusahan atau kesedihan coba-coba menyerang saudara, katakan, saya ini bait Allah. Dan di dalam saya ada roh Allah. Roh Allah yang memelihara saya. Roh Allah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan saya. Dan saya mau dari hari ke hari memelihara tubuh ini. Luar biasa. Katakan, begitu saudara bangun pagi, saudara juga berkata, saya ini bait Allah. Di dalam saya
ada roh Allah. Di dalam saya ada Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau Yesus Kristus Tuhan ada di dalam saya, maka kita akan berjalan dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Dari satu glory ke glory yang lain. Tuhan, terima kasih bahwa aku dijadikan bait Allah. Jangan sampai saudara merasa diri jelek, saudara merasa diri lemah. Memang sesungguhnya kita lemah, tetapi ada kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, yaitu kekuatan roh Allah yang mau diam di bait Allah ini. Dan kalau kita ini adalah bait Allah, maka kita akan hidup untuk kemuliaan Dia. Saudara, kita baca di dalam kitab Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bisa saudara bayangkan, sudah bait Allah, ahli waris lagi. Apa yang Tuhan miliki, kita boleh warisi. Di dalam setiap perayaan Ekaristi dikatakan, damaiku kuberikan kepadamu. Dan damai dari Tuhan adalah damai bukan dari dunia ini, tapi damai dari Tuhan yang melampaui segala akal. Jadi Tuhan berkata, damaiku kuberikan kepadamu. Kalau saya ikut perayaan Ekaristi dan saya dengar kata-kata yang diucapkan imam, damai besertamu, dan kita berkata beserta rohmu, aku ambil damai itu. Saya berkata, Tuhan, meteraikan damai-Mu dalam hatiku dan dalam pikiranku, biar termeterai damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal. Sehingga kalau masalah datang, kalau kesukaran datang, kalau kesulitan datang, dia mau menggoncangkan kita, tidak mungkin kita tergoncang, karena ada damai daripada Allah. Di mana Yesus berkata, damaiku, kunya besar, damaiku kuberikan kepadamu. Minta kepada Tuhan, biar termeterai damai Tuhan di dalam seluruh eksistensi kita. Kita boleh menikmati damai daripada Tuhan. Dan Alkitab berkata, kita ini ahli waris. Ahli waris, jadi kita berhak menerima damai daripada Tuhan. Kita berhak menerima sukacita dari Tuhan. Kita berhak menerima kasih daripada Tuhan. Sifat-sifat daripada Allah, saudara dan saya, karena kita ahli waris, kita berhak menerima. Saudara katakan, kalau kegelisahan datang, kalau kesulitan datang, kalau problema menggoncangkan kita, katakan pada dirimu sendiri, saya ini ahli waris. Saya berhak menerima damai sejahtera. Tutup matamu sejenak dan engkau bayangkan, engkau renungkan, engkau hayati bahwa Yesus telah memberikan damai sejahtera daripadanya dan termeterai di dalam hati, sehingga kita tidak gampang tergoncangkan. Tuhan itu sangat baik. Di dalam kitab Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wah, Tuhan itu segala sesuatu yang indah dan bagus Dia berikan kepada kita. Dia katakan bahwa kita berhak
menerima janji Allah. Di dalam kitab suci ada ribuan janji daripada Allah, di mana Dia mau saudara dan saya hidup sehat, hidup kuat, hidup berkemenangan, hidup damai sejahtera, tidak kekurangan, ada dalam kelimpahan. Tuhan mau kita menerima janji Allah, dan di dalam Kristus kita berhak menerima janji Allah. Apa yang pernah dijanjikan kepada Abraham, dan karena kita adalah keturunan Abraham, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kita berhak menerima janji Allah. Mari kita lihat betapa Tuhan kalau Dia berjanji, Dia meteraikan janji itu dengan nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama Dia berikan, memeteraikan janji itu. Jadi jangan sampai kita batalkan kalau janji itu masuk. Umpamanya orang berkata sama kita, "Kamu kok pandai?" Enggak, aku mah bodoh. Jadi pandai yang Tuhan berikan kepada kita, kita batalkan dengan mulut kita sendiri bahwa kita bodoh. Padahal saudara dan saya tidak bodoh. Di dalam Kristus kita pandai, kita cerdas, kita sungguh-sungguh intelektual banget di dalam Kristus. Tuhan itu baik, terlalu baik. Jadi jangan pernah batalkan. Kalau orang berkata, "Aduh, kamu ganteng ya, kamu cantik." Jangan kita berkata, enggak seberapa. Wow, sedangkan saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita semua ganteng, kita semua cantik di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita pancarkan kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan menciptakan kita untuk sungguh-sungguh memuliakan Dia. Yang keempat, kita belajar dari 1 Petrus 2 ayat 24. Di mana dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini janji daripada Tuhan, di mana dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan, tapi telah, karena Kristus telah tebus kami di atas kayu salib. Kristus telah mati untuk kita di atas kayu salib. Kristus telah pikul semua kelemahan dan sakit penyakit. Maka oleh bilur-bilur Kristus kamu telah sembuh. Ucap ini. Kalau saudara merasa lemah, kalau saudara merasa sakit, kalau saudara merasa pilu, ucap. Penting sekali kita ucap berkat untuk diri sendiri. Kita berkata pada diri, oleh bilur Kristus kamu telah sembuh. Biar kita dari hari ke hari mengucapkan firman Tuhan itu, sehingga kita boleh menikmati berkat, kemenangan, sukacita, kemuliaan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dia itu melimpahkan semua berkat bagi kita. Jadi jangan kalau kita rasa kita lemah, iya nih, gue lagi meriang nih, aduh gak enak badan, gak enak. Jangan, bangkit. Kalau ngerasa meriang, rasa gak enak badan, katakan, Tuhan Yesus telah memikul sakit penyakitmu, dan oleh bilur Kristus kamu telah sembuh. Tentu kita harus makan yang sehat, tentu kita harus berolahraga, tapi yang paling penting, pikiran ini kita isi dengan firman Tuhan. Karena pikiran ini sangat berperan. Kalau kita pikir sakit, kita jadi sakit. Kalau kita pikir kita lemah, kita jadi lemah. Kalau kita pikir kita susah, kita jadi susah. Berpikirlah positif. Kita kuat, kita sehat, kita bahagia, kita sukacita, karena Tuhan yang memberikan
arahkan matamu kepada Tuhan. Berkat itu datang bukan dari pekerjaan kerasmu, dari hartamu, tapi sumber berkat adalah Yesus Kristus Tuhan. Usahamu adalah sarana, tapi sumber berkat adalah Tuhan Yesus Kristus. Ingat ketika Tuhan terangkat ke sorga dan berpisah dengan murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya, sambil dia mengulurkan tangan, dia memberkati murid-muridnya. Dan sampai hari ini dia tidak menarik tangannya untuk stop memberkati kita, tapi tangan selalu terulur untuk memberkati saudara dan saya, sehingga kita boleh berkata, oleh bilur Kristus saya telah sembuh, saya diberkati oleh Tuhan. Ucap ini tiap hari harus keluar dari mulut kita. Kita berkati diri kita sendiri. Kita sering sekali memberkati orang lain, tapi kita belajar untuk memberkati diri kita sendiri. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 4, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup di dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Menurut kitab suci, di mata Tuhan kita ini berharga, kita ini mulia, dan Dia mengasihi kita. Mungkin orang lain anggap kita sepele, tidak terlalu anggap sama kita. Dan kalau orang anggap kita sepele, kita mulai terganggu. Padahal Allah semesta alam, Raja di atas segala raja, berkata kepada kita yang Dia ciptakan segambar dan serupa dengan Dia, bahwa kita ini mulia, kita ini berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Mulai sekarang ucap begini, kamu Esther, kamu ini berharga, kamu Esther, kamu mulia di mata Tuhan, dan Tuhan mengasihimu. Wah, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, orang lain mungkin bisa menghina kita, bisa anggap remeh sama kita. Tapi ingat firman Tuhan, biar ini terus berkumandang bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia di mata Tuhan, dan kita ini dikasihi oleh Allah semesta alam. Terima kasih Tuhan, sehingga kabar buruk yang masuk di dalam pikiran kita dari dunia, kita lawan dengan kabar baik, kabar sukacita, kabar Injil, kabar yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika malaikat datang untuk memberitakan kabar baik kepada Bunda Maria, apa yang dikatakan? Jangan takut. Jangan sampai kita sibuk dengan takut ini, takut itu, takut ini. Ada orang takut COVID melulu, sehingga apa-apa aja dia takut COVID. Padahal menurut firman Tuhan, asal kita hidup sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintahan. Pemerintah yaitu hidup ada protokoler, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak, kita hidup baik, kita hidup sehat, kita pelihara pikiran kita tidur cukup, maka penyakit itu tidak akan datang pada kita. Karena kita ini tubuh Allah, bait Allah yang di dalam kita. Wow, ada Roh Kudus yang menjaga saudara dan saya.
ada Roh Allah, ada Yesus Kristus yang menjaga kita supaya kita hidup baik, kita hidup damai, kita hidup sehat. Memang serangan-serangan bisa datang, tapi kita lawan serangan-serangan itu dengan firman Tuhan. Yesus juga ketika diserang oleh si jahat, dia selalu berkata, ada tertulis. Dia selalu berkata, dia lawan dengan firman Tuhan. Maka saudara dan saya, mulai sekarang kita tahu firman Tuhan, jadi kita lawan. Kalau orang anggap kita remeh, anggap sepi, kita berkata, aku ini berharga, aku mulia, Tuhan mengasihi aku. Wah, ini luar biasa loh. Selanjutnya yang kelima kita belajar dari 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara dan saya ngomong tiap hari pada diri, Esther, kamu kaya, kamu itu kaya, kamu kaya. Kaya itu bukan materi saja, uang saja, itu nomor 10. Tapi kita kaya dalam rahmat, kaya dalam kasih, kaya dalam kasih karunia daripada Allah, kaya dalam sukacita. Wah, ada banyak kekayaan yang Tuhan berikan. Mungkin saya tidak kaya di dalam seperti orang lain, dia punya harta berlimpah-limpah. Itu yang dititipkan kepada dia. Tapi dititipkan kepada saya lain. Jadi kita nggak usah iri satu sama lain. Karena semua kita kaya di dalam Tuhan. Belajar berkata tiap hari untuk dirimu sendiri. Kau katakan, di dalam Kristus kamu kaya. Karena dia adalah Allah yang kaya. Mau mati bagi kita yang miskin. Supaya kita yang miskin boleh menjadi kaya di dalam kemiskinannya. Jadi semua kita di dalam Kristus kita kaya. Wah, syukur, terima kasih. Kalau kita merasa kaya, ada damai sejahtera daripada Tuhan, kita merasa kita sehat, maka wajah kita pancarkan kekayaan. Jangan sampai wajah kita pancarkan penyakit, sedih, susah. Sedangkan Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Belajar, katakan pada dirimu sendiri, kau kaya, dan pancarkan kekayaan daripada Kristus. Kita kaya dalam kesehatan, kita kaya dalam kekuatan, kita kaya dalam damai sejahtera, kita kaya dalam sukacita. Apa saja yang sifat daripada Allah, karakter daripada Allah, dia berikan kekayaan itu kepada kita. Puji nama Tuhan. Dan kita juga baca di dalam Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Wah, Bapa berkata kepada Yesus, segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Maka kita yang ada di dalam Kristus, kita boleh warisi milik daripada Tuhan. Dia berikan kepada kita milik daripada Tuhan. Sungguh luar biasa. Kita ini kaya sekali. Sayang sekali, jangan sampai kita seperti anak itu yang diwariskan bapaknya $1 juta, tapi dia hidup di dalam kemiskinan karena dia tidak mau buka Alkitab yang di dalamnya bapaknya memberikan kepada dia warisannya. Warisan kita luar biasa, kita ini ahli waris daripada kerajaan sorga. Kita ini adalah anak-anak dari Allah yang maha tinggi. The daughter of the Most High God. The son of the Most High God. Dia yang memiliki semua. Mari kita belajar bersyukur, berterima kasih, dan belajar percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa
kita ini kaya di dalam Dia. Dan ayat yang terakhir kita sama-sama baca, Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bukan sebagian, tapi dikatakan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Meteraikan itu dalam hati. Tuhan, terima kasih bahwa engkau berikan kepunyaanmu menjadi kepunyaanku. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, saya sungguh amat sangat kaya. Dan di dalam Kristus, semua janji Tuhan adalah ya. Karena Tuhan memberikan kepada kita semua yang Dia miliki. Apalagi Dia harus berikan yang terbaik, yang terindah, yang paling berharga. Dia berikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Kalau Kristus saja Dia sudah berikan kepada kita, masakan apa yang kita perlukan di dunia ini Dia tidak berikan. Burung pipit di udara Dia pelihara. Rambut daripada kita, Dia tahu berapa jumlahnya. Saudara tahu jumlah rambut saudara? Kan kita nggak tahu. Dan nomor berapa yang jatuh? 3001 jatuh, Tuhan tahu. 14.002 yang jatuh, Tuhan tahu. Jadi segala perkara, dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil, Tuhan tahu. Mari kita belajar bersyukur. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini bait Allah. Kita ini ahli waris kerajaan sorga. Kita ini sehat. Kita ini kuat. Kita ini berharga. Kita ini mulia. Kita kaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara perlu ada merasa kekurangan, minta sama Tuhan. Tuhan, cairkan dong kepunyaanmu menjadi kepunyaanku. Karena aku perlu nih Tuhan. Bilang saja, apakah itu dalam kesehatan, apakah itu dalam damai sejahtera, apakah itu dalam sukacita, apakah itu untuk jalan keluar dari masalah yang ada untuk bisnis saudara, atau saudara perlu uang, apa saja. Nggak usah malu minta sama Tuhan, karena Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Kita kaya dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat menikmati kekayaan Tuhan. Selamat menikmati kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Karena kita diciptakan untuk diberkati dan memberkati sesama kita.